Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jallala as-samawati wal arda bil izzati wal jabarut wa ta'azzaza bil qudrati wa qahara al ibada bil maut. Wa usalli wa usallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin man tasharrafa bi janabihil malakut. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa takarram wa tahannan ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila liqa'illahil hayyil ladzi la yamut. Amma ba'du, sedanten para rawuh hadirin hadirat ingkang kawula mulyakaken, khususipun sedanten para habaib, para kiai, para sepuh bini sepuh keluarga besar Kiai Haji Muzayyin Zahri. Mugi-mugi kawula panjenengan sedaya tansah diparingi kuat iman, diparingi kesehatan, barokah umur lan rezekine. Mudah-mudahan mugi-mugi anak kula panjenengan sedaya dados tiyang sing soleh lan soleha ingkang saged mungahaken manah kawula panjenengan sedaya dunya akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat ingkang kawula mulyakaken, kalau ada orang yang pantas tetap hidup kekal abadi, maka yang paling pantas adalah Kanjeng Nabi Muhammad. Karena beliau adalah orang yang paling mulia, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang kekal, pantas kekal, maka yang pantas kekal itu adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi Allah sudah mentakdirkan orang yang paling dicintai, tiang sing paling disenengi kali Gusti Allah niku Kanjeng Nabi niku sampun tilar dunya. Kiai Haji Muzayyin Zahri sampun tilar dunya. Kula panjenengan sedaya insyaallah gak ero sapa sing disian. Tidak tahu kapan ajal kita datang. Oleh karena itu, hakikatnya beliau itu tidak wafat. Karena apa? Karena yang ditanam di bawah tanah adalah jasad beliau. Adapun rohnya beliau masih ada. Dan kula yakin insya Allah seperti yang ada di dalam riwayat-riwayat, boten dibahas teng mriki ketahuan, banyak riwayat-riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ruh, disebutkan banyak riwayat bahwasanya 40 hari itu rohnya keliling ke tempatnya. Melihat keluarganya, melihat jamaah-jamaahnya. Hanya kita beda alam. Kita di alam dunia, beliau di alam barzakh. Ketika nanti kita sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hati kita ada cinta dengan beliau, seperti yang dikatakan Gus Sufron tadi, apa itu? Al-mar'u ma'aman ahab. Dalam ayat yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Jadi orang itu dikumpulkan nanti bersama dengan orang yang dia cintai. Dikatakan dalam kitab Ruh kalangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahwasanya orang yang meninggal itu setelah lepas rohnya dari jasad, itu bertemu dengan keluarganya dan para kekasih-kekasihnya, datang ke mereka, disambut oleh mereka. Kita ini misalnya, kalau meninggal dunia nanti mungkin-mungkin dawa umur sedaya. Kita kalau meninggal dunia, nanti mau masuk alam barzakh itu disambut sama ayahnya, ibunya, keluarganya, gurunya disambut, Masya Allah. Seperti orang datang dari haji. Disambut roh kita. Ditanya, ya apa kabar rumah? Bagaimana kabar anak? Bagaimana sholat mereka? Ditanya keadaan mereka yang ada di dunia. Dan situlah kita akan mendapat, kalau kita menjadi orang baik, menjadi orang soleh, maka kita akan bertemu dengan senang. Tapi kalau naudzubillah min dzalik, kalau seorang mati dalam keadaan su'ul khatimah, apalagi dalam keadaan naudzubillah min dzalik lepas iman dari kita,
maka langsung begitu keluar roh langsung diazab, tidak bisa kemana-mana. Makanya kita yang penting sekarang ini bagaimana melanjutkan akhlak beliau, melanjutkan ibadah beliau, melanjutkan apa yang disenangi oleh beliau. Kita lihat waktu Rasulullah, ini bukan guru kita atau kiai kita atau habib kita yang meninggal. Rasulullah ketika meninggal dunia, Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu naik mimbar. Beliau mengatakan kepada para sahabat, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Siapa yang menyembah Muhammad, beliau sudah meninggal. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan selalu hidup dan tidak pernah mati. Dan kita tahu semuanya dan sadar beliau Kiai Haji Muzayyin Zahri adalah seorang wasilah, perantara antara kita dengan Allah, antara kita dengan Rasulullah. Berapa banyak orang yang jauh, saya sering duduk sama beliau, sering cerita masalah jamaah, alhamdulillah. Jenengannya selalu di hatinya Kiai Muzayyin. Allahumma sholli ala Muhammad. Buktinya bukan omongan, nyata. Gus Muzayyin itu sering datang ke rumah dan sering datang ke sini. Beliau tuh kalau datang ke rumah selain ngobrol, selain canda, itu mesti yang dibicarakan masalah jamaahnya. Beb, alhamdulillah Beb, kemarin di kampung saya itu ada orang begini, sekarang jadi gini. Dulunya itu orang mursal, sekarang tobat. Selalu beliau cerita, mulai saya kenal, sampai beliau meninggal dunia, itu kalau duduk sama saya tidak lepas dengan memberikan kabar gembira tentang jamaahnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Anda semua ada di hati Kiai Haji Muzayyin Zahri. Dan saya yakin, dan saya tahu betul. Bahkan ada yang kesulitan, Beb, alhamdulillah kemarin jamaah ada hajat Beb, alhamdulillah ikut mustarsyidin, gobul hajatnya Beb. Selalu beliau cerita. Itu menunjukkan apa? Man ahabba syai'an aktsara min dzikrih. Siapa yang cinta kepada sesuatu selalu disebut-sebut. Jamaahnya beliau selalu disebut, majelisnya beliau selalu disebut. Kalau anak sampai ngapunten, anaknya sendiri itu waktu hafal Imriti. Atau itu, waktu hafal Imriti, selesai hafal, waktu pernah sowan ke saya, cerita beliau. Beb, alhamdulillah Beb, anak saya sudah hafal Imriti. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi jarang beliau menceritakan diri, Beb saya itu begini, saya ini punya ini, saya punya ini, tidak ada. Tidak membanggakan dirinya, tapi yang dibanggakan adalah majelisnya. Yang dibanggakan adalah pondoknya, yang dibanggakan adalah jamaahnya, yang dibanggakan adalah anak-anak keluarganya. Semua intinya beliau menginginkan kebaikan untuk umat Nabi Muhammad. Maka enggak salah, enggak kaget kalau beliau meninggal dalam keadaan sujud. Enggak kaget. Tapi pertanyaannya bagi kita, apakah kita nanti meninggal seperti beliau? Hati-hati Pak, di zaman sekarang yang menghancurkan iman kita lebih banyak dari yang menguatkan iman kita. Al-Mustarsyidin termasuk suatu yang kuat yang bisa menguatkan iman kita. Kita lihat di luar tontonan di depan mata kita, mulai dari kita keluar rumah sampai masuk lagi, banyak yang merusak iman kita. Banyak yang membuat kita lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang sering disampaikan sama saya Beb, orang-orang di luar ini banyak lupa sama Allah taala. Tapi begitu masuk murtasyidin, begitu masuk majelis kami Habib, subhanallah Beb, orang-orang itu jadi ingat sama Allah. Jadi nangis ingat sama Allah, cinta sama Rasulullah, Masya Allah. Itulah ringkas sedikit tentang apa yang ada di hati beliau. Karena saya tidak tahu ya, saya bukan kasyaf. Saya bukan tahu itu isi hatinya Kiai Muzayyin, tapi saya melihat dari omongannya, dari muamalah sama beliau, intinya itu. Nah sekarang kita bagaimana? Kita lihat iman kita ini keropos atau tambah kuat. Imannya anak kita, sholatnya anak kita tambah keropos apa tambah kuat? Istri kita tambah nutup aurat atau buka aurat? Ya ini, kalau kita jamaah mustarsyidin, jamaahnya Kiai Muzayyin, pecintanya, temannya, semuanya, keluarganya, kalau tambah dekat sama Allah, tambah cinta sama Rasulullah,
insya Allah Kiai Muzain senang di barzaknya. Mudah-mudahan kita semua insya Allah bisa melanjutkan apa yang beliau inginkan, bisa melanjutkan apa yang beliau rintis, bisa melanjutkan apa yang beliau membuat beliau senang di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Niki mawon ingkang saged kawula sampaikan, wonten kekiranganipun ngapunten ingkang kathah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.